Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan orang di akhir zaman tidak lagi dipandang dari kemuliaan akhlaknya, tapi kemuliaan seseorang dipandang dari perhiasannya. Orang dikatakan terhormat kalau sudah mobilnya mahal, duitnya banyak, ya kan? Baru dikatakan orang hebat. Tapi kalau orang baik, bertakwa kepada Allah, berakhlak, tidak dipandang oleh orang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu lita'arafu, saling kenal mengenal. Seperti kita nih bapak-bapak, ada yang dari Bugis, Banjar, Jambi, Jawa, Batak, Minang, macam-macam. Allah menciptakan kita macam-macam. Untuk apa ini? Supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling akrab, menjalin hubungan kekeluargaan, senasib sepenanggung. Sehingga kita keluar dari sini, kita masih ada ikatan kekeluargaan, saling membantu. Itulah yang diharapkan. Nah, dan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itulah tuntunan dalam Islam. Berarti orang yang mulia itu adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang selalu mengerjakan ibadah kepada Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dipanggil hamba Allah. Hamba Allah. Jadi untuk menjadi hamba Allah memang tidak mudah. Harus tekun ibadahnya. Nah, nanti di akhir zaman, waduh, kemuliaan status sosial seseorang itu bukan lagi dipandang dari ketakwaannya, kata Nabi, dia akan dipandang dari banyaknya hartanya, banyaknya pangkat dan jabatannya. Tetapi sesungguhnya banyaknya harta, ada begitu banyak orang banyak harta, tidak tahu nak ngabiskan harta ini bagaimana, sehingga tiap hari bingung sendiri mau ngabiskan hartanya, sehingga akhirnya bingung, stres, naik ke lantai 12, terjun dari lantai 12. Jangan kita pikir orang yang kaya pikirannya tenang, belum tentu bapak-bapak. Ada begitu banyak orang yang kaya, justru dengan kekayaannya menghancurkan dirinya sendiri. Betul Pak? Betul Pak. Jadi oleh karena itu, sesungguhnya kemuliaan orang yang sebenarnya adalah kemuliaan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah, wa qiblatuhum nisa'uhum, di mana kiblat orang nanti di akhir zaman adalah
kaum perempuan. Bapak-bapak hadirin sekalian, kita sudah melihat sekarang ini bapak-bapak betapa banyak orang yang tadinya baik, dekat dengan Allah, jujur, ya kan? Lalu terpuruk, hancur, berantakan karena perempuan. Tidak sedikit para pejabat jatuh ke lembah terhina karena perempuan. Maka apa yang dikatakan Rasulullah benar. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Nanti di akhir zaman perempuan akan menjadi kiblat para orang-orang yang di akhir zaman. Kiblat dalam Islam Makkatul Mukarramah. Orang menunduk sujud menghadap ke kiblat. Tapi nanti di akhir zaman orang rukuk sujud bukan lagi menghadap kiblat, tapi tunduk kepada perempuan. Betul tidak? Bapak-bapak, kaum perempuan jangan coba-coba. Sehebat-hebat kita di luar, Pak, profesor, doktor di luar, tapi balik ke rumah berapa banyak profesor, doktor yang takut dengan istrinya. Betul betul itu? Coba. Nah, jadi hebat kaum perempuan tuh, Pak, ya kan? Nah, jadi jangan main-main dengan perempuan, ya tak? Begitu banyak orang-orang yang besar, ya kan? Orang yang berkuasa, orang yang hebat, tunduk di bawah kaki perempuan. Padahal dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan di dalam rumah tangganya. Maka dia yang jadi imam dalam rumah tangga. Tapi di akhir zaman justru perempuannya, istrinya yang mengatur segala sesuatunya. Laki-lakinya, suaminya tak pekutik sama sekali. Itu terjadi di akhir zaman. Lalu yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, nanti terjadi di akhir zaman, ya, dinuhum danariruhum. Agama mereka nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, dinar, duit. Orang nanti menjadikan duit sebagai agama. Nah, silakan Bapak membayangkan bagaimana nanti orang di akhir zaman itu, ya kan, agama ini tidak berharga. Yang paling berharga duit. Sehingga agama bisa diotak-atik dengan duit. Itu terjadi di akhir zaman. Nah, sekaranglah banyak bapak-bapak. Tadi ayatnya mengatakan haram hukumnya berubah menjadi halal karena duit, bapak-bapak. Jadi Rasulullah itu sangat cerdas sekali. Bayangkan Rasulullah hidup di 14 abad yang lalu, sudah dapat gambaran umat di akhir zaman bahwa nanti orang akan menjadikan agama adalah uang. Sehingga agamalah yang menentukan, sehingga uanglah, duitlah yang menentukan haram dan halalnya hidup manusia. Nah, sekarang coba lihat di tengah masyarakat, segala sesuatu urusannya duit, Pak. Apa kata ibu-ibu? Orang rumah kita
Pak, kata dia, bapak nak pergi ke mana, pergilah pak. Yang penting bapak ninggalkan duit. Apa kata istri kita, tak apa-apa lah bapak pergi keluar, lama-lama juga tak apa-apa. Yang penting bapak ninggalkan duit. Apa kata ibu-ibu zaman sekarang ni? Biarlah dapat laki buruk, yang penting duitnya banyak. Jadi duit. Bapak tak penting-penting amat, laki tak penting-penting amat, yang penting duit. Tu Pak. Walaupun sekarang agama mengatakan yang paling penting agama, ndak kata orang, penting duit. Itulah Pak. Dan ini sesungguhnya sudah diperkirakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman duit akan lebih mulia daripada agama. Nah, kita Pak di dalam sini belajarlah baik-baik, insya Allah. Apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan rahasia di semua itu. Sehingga nanti Pak, jika kita betul-betul belajar di sini dengan baik, Allah akan berikan hidayah. Bahkan uang itu tak lebih bagaikan bangkai katanya. Itu orang sudah dalam kajian ilmu tasawufnya, sehingga dunia dalam genggamannya, sehingga bukan dia yang mencari duit, tetapi justru duitlah yang mencari dia. Itu yang nak kita cari bapak-bapak. Nah, caranya adalah pendalaman dari semua ilmu agama ini. Karena betapa banyak orang yang tadinya selangit seperti Imam Ghazali, ilmu yang banyak, uang yang banyak, tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Maka dia masuk kepada tasawuf, suluk, salik, meninggalkan segala sesuatu. Sama kejadiannya dengan Rasulullah. Rasulullah pengusaha sukses di kota Madinah, di kota Mekah. Lalu ada yang merasa kurang, pergi ke Gua Hira, meninggalkan semua duniawi. Di situ baru dia menemukan dunia yang tenang. Malah bukan lagi dia yang mencari duit, duit itu yang datang kepada dia. Itulah bapak-bapak yang kita cari dalam hidup ini, ketenangan, sehingga dunia dalam genggaman kita. Memang sulit bapak-bapak, tetapi kita semuanya, ya kan, berusaha dan berupaya untuk mencari itu semua. Kesempatan ini, masuk ke tempat ini, anggap saja bapak masuk dalam Gua Hira, sehingga dunia luar bapak tidak tahu lagi. Bapak hanya tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa pejabat, mantan-mantan bupati, wali kota, pernah saya tanya, Pak, kira-kira bapak selama dalam penjara itu Pak, kira-kira senang apa tidak? Dia bilang, syukur alhamdulillah Pak Ustadz, saya masuk penjara, dia bilang. Ini mantan wali kota. Alhamdulillah, selama jadi saya wali kota banyak tinggal saya semayang. Tapi begitu saya masuk penjara, saya belajar ilmu agama. Tiap malam saya sholat tahajud. Tiap malam saya sholat hajat, minta ampun, sholat tobat kepada Allah. Inilah saya baru merasakan kembali hidup yang sebenarnya. Kata dia, mantan wali kota ni, tidak usah saya sebutkan namanya, almarhum. Disinilah baru saya menemukan jati diri sebenarnya. Saya tenang nian saya hidup saya. Begitu saya keluar dari penjara, ya Allah, saya merasakan betul ketenangan itu.
dan sampai meninggal dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan karena waktu zuhur kita sudah masuk. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majelis ini tidak lain, mari sama-sama dahulu berdoa di luar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.